Kalau orang beriman kepada ketentuan Allah, kalau orang sudah yakin, oh ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah menzalimin hamba, maka sebesar apapun ujian insya Allah kita akan ridho. Ya. Setiap apa yang menimpaku, pada itu musibah, kesusahan, kematian dan sebagainya, maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena 4 hal. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kepadaku ya sesuatu yang lebih besar dari apa yang menimpa saya sekarang ini. Ya, kalau Allah uji saya dengan misalkan kematian salah satu keluarga, ternyata masih ada keluarga yang lain, ini kenikmatan dari Allah, maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia harus sabar. Sampai kapan kita harus sabar, Ustaz? Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bincang-bincang seputar agama. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama duduk di dalam musholah yang tergolong sederhana ini, dan juga tak lupa salawat serta salam saya kita semua kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Alhamdulillah, sekarang adalah hal yang terbaru bagi kita setelah sekian lama kita online, Ustaznya. Dan kita sekarang akhirnya kita bisa offline, bincang makna yang selamanya kita hanya dilihat dari televisi atau layar kaca. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama di sini. Alhamdulillah, kita langsung mulai. Ada sebagian orang, Ustaz, yang gak percaya apa itu takdir. Banyak juga orang yang berpikiran semua itu memang murni dengan logika mereka. Semua adalah dari kekuatan mereka, dari kecerdasan mereka, dari apapun mereka, diimbahkan semuanya karena dia, bukan karena Allah. Dan juga ada sebagian juga orang berpikiran hidup itu mengalir aja, seolah-olah tidak ada takdir, seolah-olah memang hidup ini ya, hidup itu begini, Ustaz. Dan juga ada juga orang yang berpikiran ketika dia mendapatkan musibah, ada orang yang benar-benar sikapnya berbeda-beda, ada juga yang orang benar-benar pasrah, dan juga ada orang yang benar-benar menyalahkan Allah. Mungkin Allah itu tidak sayang kepada saya, mungkin begini, mungkin begini. Itu benar apa enggak sih, Ustaz? Dan menurut Islam sendiri takdir itu seperti apa, Ustaz? Monggo, tafadhal masmura. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam suasana yang baru sekarang insyaallah. Sebenarnya program ini sudah lama kita berjalan, cuman lama juga off-nya ya. Tapi alhamdulillah kita bisa mulai di waktu yang sekarang ini semua berkat kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan juga berkat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menanggapi tadi, memang masalah takdir itu masalah yang rumit sebenarnya. Ya. Bahkan seorang ulama mengatakan takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua takdir Allah itu Allah tampakkan kepada hambanya. Ya. Salah satu hikmahnya apa? Agar supaya hamba tadi diuji keimanannya. Ya, bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, berbicara tentang takdir dalam Islam ya, akan muncul dua istilah, yaitu qadha dan qadar. Ya, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita diminta untuk beriman ya kepada takdir, baik itu takdir buruk maupun takdir yang baik. Ya. Ada dua istilah di sana ya. Dua istilah ini kalau dia berdiri sendiri maka qadha itu juga qadar, qadar itu juga qadha. Ya, tapi ketika dua istilah ini bertemu maka masing-masing punya pengertian. Ya. Kalau qadha itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada semua makhluknya. Ya.
dengan menciptakan, meniadakan, mematikan dan merubah keadaan mereka. Ya, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadar adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan secara azali yang dahulu. Berarti adalah sesuatu yang sudah tertulis di lauhil mahfuz. Ya, jadi singkatnya atau ringkasnya, kalau qadha itu adalah apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, ya, apa yang berlangsung itu adalah qadha-nya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah qadar. Artinya apa? Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwafillah, Syekh Saleh Muhammad Al-Utsaimin, ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan keimanan terhadap takdir itu tidak akan sempurna kecuali 4 hal. Ya, jadi kita harus paham 4 hal ini. Ya, sebelum kita nanti membahas pertanyaan tadi. Ya, karena kebanyakan orang mengatakan seperti itu, jangan-jangan Allah tidak adil. Ya, jangan-jangan saya sudah ditakdirkan di neraka, daripada saya capek-capek beribadah ternyata saya sudah ditakdirkan di neraka. Nah, ini keliru. Ya, disebabkan karena apa? Mereka tidak mengilmui masalah takdir ini. Ya. Ada 4 hal ikhwafillah. Yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik itu terjadi secara global maupun terperinci. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu yang di langit dan di bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Ini harus kita yakini. Ya. Karena kalau kita tidak meyakini hal ini, ya, bisa jadi kita suudzon kepada Allah. Saya kok susah terus ya. Allah itu tidak tahu keadaan saya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Hatta semut yang berjalan, ya, di kegelapan, di batu yang hitam, semutnya sudah hitam, Allah pun tahu apa yang dilakukan semut tadi. Jadi yang pertama yaitu apa? Kita mengimani bahwasanya ilmu Allah itu mencakup semuanya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Ya, tidak akan mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sungguhnya hal itu sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sesuatu hal yang tidak diketahui manusia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa kita kenal dengan Lauhil Mahfuz. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi baik sejak awal penciptaan makhluk sampai nanti di akhir dunia itu kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya apa ikhwafillah? Ya. Kalau kita mengetahui hal ini, maka kita akan ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Oh, ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya, tidak ada istilahnya tadi mengeluh ya, Allah itu jahat sama saya, Allah itu tidak tahu kondisi saya. Kalau kita mengimani bahwasanya semua sudah ditulis oleh Allah, maka kita akan husnudzon kepada Allah. Ya, dan pasti Allah tidak menginginkan kezaliman bagi hambanya. Ya, satu hal yang mustahil. Ya, karena Allah katakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma 'alayya. Saya haramkan kezaliman atasku. Ya, zalim itu Allah haramkan diri pada diri Allah yang mulia. Ya, kemudian Allah juga haramkan kezaliman terjadi pada sebagian manusia atau terjadi di antara kalangan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengimani bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah tertulis, ya semuanya sudah diketahui oleh Allah. Sekarang tidak ada sesuatu pun yang terjadi, ya, di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita datang di sini pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar. Ya, bahkan dalam ayat lain, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhwillah, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menciptakan. Ya. Kemudian yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4 poin ini. Ya, masih ingat? Yang pertama apa? Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua,
Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, semuanya terjadi atas masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu semuanya yang diciptakan oleh Allah dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya wafillah, kita bisa memahami ya, kalau orang beriman kepada ketentuan Allah, kalau orang sudah yakin ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah menzalimin hamba, maka sebesar apapun ujian insya Allah kita akan ridho. Ya, betapa luar biasanya ya seorang tabi'in ya. Beliau pernah mengucapkan kata-kata kullu ma asabatni musibah. Setiap musibah yang menimpaku, kata beliau, hamitullaha li arba'ati asbab. Maka saya langsung memuji Allah karena 4 hal. Ya, setiap apa yang menimpaku, pada itu musibah, kesusahan, kematian dan sebagainya, maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena 4 hal. Yang pertama kata beliau, annallaha mabtalani bi'a'dhamin minha. Walhamdulillah ala qada'illah. Yang pertama, saya yakin Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kepadaku ya sesuatu yang lebih besar dari apa yang menimpa saya sekarang ini. Ya, kalau Allah uji saya dengan misalkan kematian salah satu keluarga, ternyata masih ada keluarga yang lain, ini kenikmatan dari Allah, maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Ya, lihat kepada orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Ya, wala tunduru ila man huwa fawqakum. Jangan sampai kita melihat ya, dalam urusan dunia orang yang lebih tinggi daripada kita. Ya, fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih aman bagi kita untuk tidak protes terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Allah cabut kenikmatan kita berupa tidak bisa berjalan semisal ya, karena sakit jatuh atau mungkin keseleo ya, kita bersyukur ternyata di sana ada orang-orang yang jatuh kakinya hilang ya, jatuh kemudian tidak bisa diobati lagi sampai kakinya diamputasi ya. Ketika kita merasa kesusahan ya, wah saya hari ini tidak punya beras ya, ternyata di luar sana banyak orang yang tidak punya beras, bahkan tidak punya rumah. Akhirnya apa? Kita jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, annallaha mabtalani bi'adhamin minha. Allah tidak menguji saya dengan hal yang lebih besar daripada itu. Ya, kalau setingkatnya salaf dan para sahabat, sekiranya Allah menguji yang lebih besar, maka mereka tetap akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillah, annallaha waffaqani ila sabr 'alaiha. Ya. Kenapa saya memuji Allah? Karena Allah telah memberikan taufik kepada saya. Ya, mencocokkan saya untuk bisa bersabar terhadap musibah ini. Ya, sabar itu luar biasa. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, ajaban li amril mukmin. Ya, sungguh luar biasa. Ya, perkara orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya perkara semuanya ya, yang ada yang menimpa kaum muslimin itu adalah kebaikan semuanya. Kenapa? Kata Nabi, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Kata Nabi, in asabathu sarra syakara. Apabila seorang muslim itu, seorang mukmin tadi ditimpa satu hal kenikmatan, ya, kelapangan, ya, kemudahan, apa yang dilakukan? Syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila dia ditimpa keburukan, musibah, ujian, maka dia bersabar. Fakana khairallah. Hal itu kebaikan bagi dirinya. Ini sikap seorang muslim ya. Ditimpa kenikmatan dia bersyukur, ditimpa ujian dia bersabar. Nggih. Ikhwah, kembali kepada tadi ya. Jadi 4 hal itu harus kita ketahui ya. Kalau 4 hal itu kita imani dan kita ketahui, insyaallah ya, apa yang Allah berikan kepada kita akan ridho. Ya. Kemudian yang ketiga, perkataan seorang salaf tadi, annallaha yu'jiruni idza starjitu. Ya. Idza qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadaku. Ya, ini keyakinan seorang muslim ya. Ketika ditimpa ujian dia bersabar, maka dia yakin Allah akan berikan pahala kepada dirinya. Apabila istarja'tu, saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya,
Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian yang keempat, annal musibah lam takun fi dini. Nah, ini yang paling penting ya. Kenapa beliau bersyukur ketika mendapat musibah? Karena musibah tadi tidak menimpa pada agamaku. Ikhwafillah, musibah kalau itu baru musibah dunia itu ringan. Tapi kalau musibah itu berupa musibah agama, ya, rusaknya keyakinan kita, rusaknya akidah kita, subhanallah, ya, kita bisa celaka di dunia dan di akhirat. Ya, apalagi tauhid kita rusak, subhanallah. Agama kita terfitnah, ya. Dan ketika meninggal tidak sempat bertobat kepada Allah, ya, neraka akan menjadi tempat kekal kita. Nggih. Amin insyaallah. Antum bisa pakai itu aja. Iya, ya. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat bermakna sekali, Ustaz. Kita di tahap akhir nanti ada sesi tanya jawab. Silakan untuk jamaah yang ingin melaksanakan tanya jawab atau menginginkan untuk tanya jawab, silakan ditulis pada kertas yang setelah disediakan. Oke, tadi karena antum bilang tentang kita memang sekarang kalau memang harus percaya takdir dan kita harus berhijrah, Ustaz, intinya kan ya. Dan ada juga orang yang sudah berhijrah, Ustaz. Dia tidak bisa untuk meninggalkan hal yang haram, dan akhirnya dia bisa, setelah dia berhijrah, dia bisa meninggalkan yang haram ataupun pendapatan dari hal yang haram, itu dia bisa. Tetapi setelah dia berhijrah, dia terkena itu tadi musibah, entah ekonominya semakin menurun, entah itu hartanya semakin bangkrut dan lain sebagainya. Tapi dia tahu ilmunya yang kata antum tadi. Terus nanti bagaimana kita untuk menyikapi sikap seperti itu, Ustaz? Nasihatnya. Oke. Nah, hijrah. Nah, ini kita kembali membahas hijrah. Sebenarnya hijrah itu dulu pernah kita sampaikan di awal-awal. Jadi hijrah itu kan hakikatnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, hijrah dalam masalah agama, ya, berarti dia berpindah dari satu hal yang dulu memang tidak bagus, kemudian sekarang menuju kepada yang lebih bagus. Ya, termasuk di sana apa? Hijrah perilaku, hijrah amal perbuatan kita yang dulunya kita ibadahnya biasa saja, setelah hijrah harusnya kita lebih fokus lagi. Ya, dan memang tidak ada sesuatu, pasti di sana ada ujian. Ya, orang hijrah pun, orang yang ingin baik pun pasti ada ujiannya. Ya, dan ikhwafillah, kalau kita mengetahui 4 poin tadi, bahwasanya ini adalah suatu kebaikan, sudah ditentukan oleh Allah dan Allah tidak akan pernah zalim kepada kita, maka kita akan ridho. Bahkan Nabi kita dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka apa? Allah akan menguji mereka. Ya, Allah berikan kepada mereka ujian. Terbukti, ya, golongan orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Para nabi. Ya, para nabi adalah mereka tingkatan dicintai Allah lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya. Ya, dan kita tahu ujian mereka gimana? Luar biasa beratnya. Ya, sampai mereka mengatakan mata nasrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya Allah, kapan ini pertolongan akan datang? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita diuji, maka ternyata ujian saya ringan ya. Ya, Nabi SAW ujiannya luar biasa. Kembali kepada tadi ikhwafillah, yang namanya hijrah, ya, pasti akan ada ada ujiannya. Ya. Terus bagaimana cara kita bisa sukses menghadapi ujian tadi? Makanya setelah hijrah, maka Anda diikuti dengan hal-hal yang positif. Ya, kadang kenapa ada orang yang hijrah kemudian dia tidak hijrah lagi? Atau setelah itu hijrah, setelah itu stagnan, ya tidak ngaji, kemudian amal perbuatannya juga tidak tambah bagus. Nah, seperti itu. Ada beberapa hal ikhwafillah yang perlu kita perhatikan dalam masalah hijrah ini, ya, sehingga nanti bisa menjawab permasalahan atau sehingga kita bisa bersabar terhadap apa yang menimpa setelah kita hijrah. Yang pertama, setelah kita hijrah, hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Fatihah yang sering kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim, ya, bukan seperti pemahaman orang-orang yang tidak paham, ya. Loh, buktinya kok minta hidayah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan itu, Mas, ya. Maksudnya apa? Agar supaya Allah mengukuhkan, ya, mengistiqomahkan hidayah ini kepada
kepada kita. Sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa, ya. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, ya, fokus kepada hal yang bermanfaat. Ya. Karena PR-nya orang-orang yang hijrah itu kadang dia tidak fokus kepada hal yang bermanfaat, ya. Nimbrung kepada masalah orang lain, ya. Terus kemudian ya seperti yang ramai ya, akhirnya terjun di dunia persilatan ya. Padahal ilmu belum cukup. Nah, akhirnya apa? Bingung sendiri. Ya, ketika ketemu satu masalah akhirnya dia futur. Maka kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, semangat terhadap apa yang bermanfaat bagi kalian, ya di dunia maupun di akhirat. Ya. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Ya. Apa yang bermanfaat bagi orang yang setelah hijrah? Apa ya Fila? Ilmu. Ya, maka para asatid kibar kita ya sering menasihatkan fokuslah kepada thalabul ilmi. Ya, fokus untuk mencari ilmu kemudian mengamalkannya. Ya, hindari majelis-majelis ghibah, hindari majelis-majelis yang sekiranya bisa merusak ya niatan hijrah kita. Ya, paham ya? Jadi yang kedua kita semangat ya untuk memperbaiki diri kita. Ya, dan senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini juga yang paling penting ya Mafillah, mencari komunitas yang memang benar-benar komunitas yang istilahnya mereka serius dalam mencari ilmu. Ya, ketika kita menemukan sebuah komunitas atau person-person yang memang mereka sukanya ghibah ya, atau sukanya tidak mengarahkan kepada ilmu, maka tinggalkan hal ini. Ya. Kenapa? Karena sedikit banyak akan berpengaruh kepada kita. Ya, Ustaz, saya tidak ada komunitas kecuali komunitas itu. Oke, cukup kalian thalabul ilmi saja, kemudian berusaha untuk amalkan ilmu kalian. Ya, karena ada ikhwafillah ya, ada yang namanya ilmu amal. Ya, ilmu yang didapat ketika setelah amal. Ya, ada sebuah perkataan yang dinisbatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, amalkan ilmu yang kalian pelajari. Niscaya Allah akan ajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Apa itu? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dengan mengamalkan Allah fahamkan kita terhadap ilmu. Bisa jadi dengan mengamalkan ilmu Allah beri kita kemampuan untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu namanya faedah dari mengamalkan. Ya, cuman sekarang kayaknya lebih langsung lompat ya. Padahal dalam usul salasah itu berilmu, kemudian apa? Mengamalkan, setelah itu berdakwah. Sekarang berilmu langsung share. Nah, ya tidak masalah sebenarnya. Ya, semangat dakwah ada. Ya, tapi jangan lupa diamalkan. Ya, karena yang penting setelah kita berilmu adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu tips-tips yang mungkin bisa kita lakukan ya wafillah. Makanya ketika muncul ya permasalahan dan ini pasti hendaklah kita bersabar. Ya. Coba kita lihat para sahabat dahulu. Kalau kita mengeluh masalah tidak punya makan, para sahabat ada yang mereka kelaparan. Ya, dan mereka tetap sabar. Ya, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh, Atha bin Rabah. Ya, seorang tabi'in. Beliau Allah anugerahi 7 anak. Satu ketika anak beliau meninggal ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau rahimahullah? Faqala alhamdulillah. Beliau mengatakan alhamdulillah. Ya, kalau orang sekarang Mas anakmu meninggal, alhamdulillah. Kira-kira gimana? Ya, orang mungkin akan, ini tidak waras ini. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya memang karena kondisi kita tidak seperti kondisi para sahabat yang mereka ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, dan apa yang Allah berikan berupa ujian pasti itu kebaikan. Apa kata beliau? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Aqwaitani sabah. Ya Allah, Engkau beri aku anak 7, ya, 7 anak. Fa akhadta wahidan, kemudian Engkau ambil 1, wa abqaita sittah, tapi Engkau masih sisakan 6 ya Allah. Maka saya bersyukur. Ya. Diambil 1, ya masih 6. Alhamdulillah, masih Allah sisakan. Ya. Kalau semua cara ambilnya Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi tsunami, ya kira-kira ada sisa enggak? Enggak ada sisa, mungkin habis semuanya. Ya. Itu pun sebenarnya seorang muslim harus bersyukur. Ya Allah, Engkau ambil anakku semuanya, tapi Engkau masih sisakan nyawa saya. Nah, bisa seperti itu nggih. Secara teori bisa mungkin nggih. Makanya sabar terhadap ketentuan Allah itu perlu dilatih, billah. Perlu dilatih dan cari komunitas yang memang mereka orientasinya akhirat.
Ya, jangan komunitas yang mereka orientasinya dunia. Ya, kita diuji sedikit aja sudah mengeluh. Ya, seperti itu nggih. Maka yang terakhir tadi perlu diperhatikan, cari komunitas yang akhirat oriented, ya, orientasinya akhirat. Melanjutkan tadi sampai akhirnya beliau mengatakan kama annaka akhadta. Ya Allah, sebagaimana engkau ambil faqad a'taita, engkau juga yang memberikan ya Allah. Ya, engkau ambil tapi engkau yang memberikan ya Allah. Maka kata beliau kama ibtalaita faqad sabarna. Maka ketika engkau uji, kami sabar ya Allah. Kenapa? Yang ngasih Allah, ya, yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mengambil Allah, pantas enggak? Pantas, ya. Maka ketika Allah uji kita, kita sabar, ya, seperti itu insyaallah. Sahabat. Masya Allah, kuncinya berarti kita harus satu meminta pertolongan kepada Allah agar diistiqomahkan, Ustaz, ya. Mencari komunitas atau kumpulan-kumpulan orang soleh, mengamalkan ilmu dahulu sebelum kita mendakwai orang lain, dan juga bersyukur di segala keadaan. Masya Allah, sangat berarti semua nasihat-nasihat dari Ustaz Eko. Ini ada pertanyaan Ustaz dari ikhwah kita. Yang pertama, perbuatan manusia yang Allah hisab, apa masuk di kategori qada atau qadar? Coba diulangi, perbuatan manusia yang Allah hisab, apa masuk di kategori qada atau qadar? Ya. Jadi perbuatan manusia itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang akan mereka terima nanti juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apakah itu qada dan qadar? Nah, ini kita ulangi lagi ya. Ya, kalau qada itu ketentuan Allah, qada ahwan, saya dari qadar ya. Qadar itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis ya sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala menulis takdir sebelum Allah menciptakan langit dan bumi secara 50.000 tahun. Ya. Jadi sebelum Allah ciptakan makhluk ini 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah tulis ya apa yang akan terjadi. Berarti apa? Qadar adalah sesuatu yang sudah tertulis. Adapun terwujudnya qadar tadi itulah qada. Ya, bisa dipahami ya. Maka ketika nanti di akhirat seorang hamba dihisab karena dosanya, itu adalah apa? Qada atau qadar? Ya. Qada atau qadar? Qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu sudah diqadarkan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta. Ya. Baik. Ada lagi mungkin ditanyakan? Tahu jika yang ada ditanyakan. Mungkin hadiahnya untuk Mas Syahroni, silakan untuk dibagikan. Mungkin ada jamaah lain yang mau ditanyakan. Berhubung tadi bilang karena kita sudah mendapatkan musibah, Ustaz. Oke, kita tahu semuanya itu memang teori-teorinya kita tahu, tapi tetap aja kan hati kita tidak bisa membohongi kita untuk kita mengeluh. Kadang orang mengeluh, jangan-jangan hijrah saya ini salah, atau manhaj yang saya tekunin sekarang itu salah. Bagaimana sih Ustaz untuk menanggulangi hal tersebut? Ya. Jadi wahbillah, termasuk salah satu ujian dari Allah adalah adanya was-was dari syaitan. Ya, jangan-jangan hijrah ini salah. Ya, jangan-jangan ya, apa yang saya imani ini salah. Lah itu was-was. Ya, al-waswasu minas syaitan. Was-was itu dari syaitan. Ya. Maka bagaimana solusinya? Kita lawan. Ya, bagaimana cara melawannya? Terus istiqomah dalam mencari ilmu, berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh ya fillah. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, dia bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh mengamalkannya, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami tunjuki jalan-jalan kami. Ya, maka ketika niat kita ikhlas karena Allah, ya, untuk mencari kebenaran, ya, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk belajar dan mengamalkan, pasti Allah akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ya, adapun bisikan-bisikan atau kemudian was-was dan sebagainya itu dari syaitan, maka hendaklah kita lawan dan kita hilangkannya. Baik.
Berarti itu hanya was-was ya Ustaz. Was-was. Padahal kita berada pada manhaj yang memang benar Ustaz, sesuai Al-Quran dan Sunnah gitu Ustaz. Ya, artinya gini, itu godaan dari dalamnya. Adapun godaan dari luar, memang banyak sekali ya, mungkin kita tahu gitu, manhaj-manhaj yang mungkin tidak sesuai dengan para salaf gitu. Maka dengan fokusnya kita mencari ilmu, terus meminta agar Allah menunjuki kita, insya Allah akan tunjukkan jalan. Ya, maka ketika kita tahu, oh ternyata ini memang benar bukan manhaj salafus soleh, ya, atau manhaj menyimpang dari salafus soleh. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka segera kita tinggalkan, ya. Kembali terus mencari manhaj yang sahih lagi, seperti itu. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan dari ikhwan kita. Yang pertama, Bismillah. Fitnah ada beberapa hal. Di antaranya satu, pemikiran tidak konsisten. Dua, azab. Tiga, kesesatan. 4, was-was. Dari keempatnya, apa semua termasuk ke dalam ujian? Tepat-tepat. Oke. Tadi apa lagi? Was-was, kemudian Was-was, azab, kesesatan, pemikiran tidak konsisten. Ya. Oke. Jadi, billah, kalau keempat poin tadi kita pahami, kita meyakini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini segala perbuatan hamba itu yang Allah menciptakannya. Allah menghendakinya. Ya, mungkin muncul dalam pikiran kita. Ya. Nah, terus kalau semuanya sudah ditentukan, ya kita seperti wayang. Nah, ini pemikiran siapa? Kaum Jabariyah. Ya, mereka menganggap hidup ini ya wis sudah ditentukan wis, ya, kayak wayang sudah. Ya. Tapi sebagian lagi mengatakan, enggak, kita diberi kesempatan oleh Allah ya untuk menentukan hidup kita. Ya, saking dia meyakini hal itu sampai melupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan semua nas ya dan tidak meninggalkan nas yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua ditakdirkan oleh Allah. Baik perbuatan hamba, azab, siksa, hidayah dan sebagainya semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tidak seperti juga orang Qadariyah yang mana hamba diberikan 100% kemampuan untuk menentukan hidupnya sendiri. Ya. Maka fillah, ada sebuah riwayat yang menarik mungkin guys. Ya. Di sana disebutkan sampai ada judul bukankah apakah doa itu bisa merubah takdir. Lah, di sana ada sebuah riwayat yang hadis ini sahih. Ya. Wa innal qada la yarudduhu ila du'a. Ya, sungguhnya takdir itu ya tidak menolaknya kecuali doa. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, sebagian mengatakan ya mutlak. Ya, artinya mutlak itu apa? Doa itu bisa merubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian lagi mengatakan bahwasanya itu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang telah ditulis oleh malaikat ketika seorang bayi ya di dalam kandungan ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepada janin tadi seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian meniupkan ruh kepada janin tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, kemudian dia perintahkan untuk menulis empat perkara. Ya, bikat birizkihi, tulis rezekinya, ya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Nah, ini juga dalil bahwasanya amal perbuatan hamba itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya. Ya, kemudian wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, apakah nanti dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang celaka. Lah, maka fillah, dalam ayat Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan menetapkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah begitu? Ini Allah. Ya. Tidak ada yang boleh protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dilakukan oleh Allah, ya kita tetap ya meyakini bahwasanya itu adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari sini fillah, ya, kalau seorang itu berdoa, ya, maka takdir-takdir yang sebelumnya telah ditulis, semisal ajalnya sekian, rezekinya sekian, ya, karena dia melakukan satu ibadah, akhirnya Allah panjangkan umurnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man ahabba ayyubsata fi umrihi
Barang siapa yang ingin dilapangkan atau dipanjangkan umurnya, wa ayun sa'alu fi atharihi, ya, ahwat man ahabba an yubsata fi rizqi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ayun sa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan, apa kata Nabi? Fal yasil rahimah, maka hendaklah sambung silaturahim. Ya, maka dengan silaturahim ini salah satu sebab. Ya, dan sebab ini juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti panjenengan lapar kemudian makan. Ya. Sebab kenyang apa? Makan. Dan ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang ikhwah-billah, ya, dia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Dalam riwayat lain ketika kita meminta dimasukkan ke dalam surga, ya, 3 kali, maka surga mengatakan, ya Allah, masukkan fulan ke dalamku. Ya. Ketika kita minta dijauhkan oleh Allah dari neraka, ya, maka neraka tadi mengatakan, ya Allah, jauhkanlah fulan dariku. Dalam ayat lain, ud'uuni astajib lakum. Allah berfirman, doalah kepadaku maka akan aku istijabai. Ya, dalam riwayat lain tidak ada doa dari seorang mukmin kecuali Allah pasti kabulkan. Nah, dengan hadis-hadis dan dalil-dalil ini, seorang ketika sungguh-sungguh meminta kepada Allah, ya, untuk disampaikan kepada takdir yang baik, kira-kira disampaikan enggak? Pasti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semuanya sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis. Bisa dipahami insyaallah, ya. Alhamdulillah. Ini siapa tadi yang tanya? Siapa tadi yang tanya? Monggo dapat hadiah dari kita Al-Makna Store. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan tausiah dari Ustaz Eko. Ini ada juga ikhwan kita yang bertanya, ketika Allah uji, ada yang bilang 1, ini ujian, 2, ini peringatan, 3, ini azab. Mohon penjelasan dari 3 masalah di atas. Sebenarnya apa sih yang memberikan mereka itu, Ustaz? Monggo, dapat. Ya. Ikhwafillah, bahwasanya apa yang menimpa seseorang, sekali lagi karena kita membahas masalah takdir, itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan segala sesuatu yang menimpa seseorang tidak lain kecuali dari hasil perbuatannya sendiri. Ya, makanya orang yang bermaksiat, ya, maka dia akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, ketika ada, semisal kita ambil satu contoh, ya, banjir tsunami di Aceh, ya, itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, bisa jadi azab bagi orang-orang yang mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam satu riwayat menarik, ikhwafillah, ya, kita disuruh menjauhi tempat-tempat yang dilaknat atau tempat-tempat yang di sana memungkinkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena khawatir ketika kita ada di sana, pas azab Allah turun, maka azab Allah akan menimpa semuanya. Ya, dalam Riyadhus Shalihin di hadis bab awal, ya, Allah menimpakan azab pada semuanya. Ya, sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah di sana ada orang yang beriman? Bukankah di sana ada orang yang soleh? Kok mereka juga kena azab? Ya. Ya, semua azab diratakan, tapi nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi keimanan dan amal soleh masing-masing. Ya, jadi itu kenapa itu jadi azab? Ya, jadi azab bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam. Masyaallah. Siapa yang tanya ini tadi? Monggo silakan. Ini ada hadiah dari Al-Makna Store yang Al-Makna Store sendiri adalah suatu usaha dari kita untuk memenuhi kebutuhan santri dan kebutuhan yayasan. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam kebaikan saja. Amin. Yang kedua, yang keempat, Ustaz. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum, bismillah. 1, ini mungkin pertanyaannya menyimpang dari takdir, tapi ini insya Allah bersinggungan. Bolehkah istri akhwat pergi ke salon yang ternyata pekerja atau pemiliknya adalah seorang laki-laki yang menyerupai perempuan? Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap saya sebagai laki-laki terhadap pekerja pemilik salon tersebut dalam bermuamalah?
Betul. Ustaz. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Baik. Bagaimana hukum pergi ke salon Nggih. bagi perempuan? Ya. Boleh. Boleh tidak? Ya, berhias ya, itu adalah ya sesuatu hal yang dibolehkan. Ya, cuman ada hal-hal yang dilarang di sana. Ya, ada wanita berhias untuk laki-laki lain. Nah, ini tidak boleh. Ya, atau dia berhias tujuannya untuk supaya menarik, ya, atau dikenal oleh orang yang ini tidak boleh. Ya, tapi ketika dia datang ke salon, ya, tujuannya untuk menyenangkan suami, ya, maka ini hukumnya boleh, bahkan satu hal yang wajib. Ya. Terus mungkin muncul permasalahan, ya, di salon sana kan biasanya ada laki-laki, gitu. Bahkan mungkin rata-rata salon itu yang laki-laki, ya, yang laki-laki. Tapi mungkin laki-laki yang agak sedikit lunak gitu. Betul, Ustaz. Ya, walaupun dia lunak selunak apapun, dia tetap laki-laki. Ya, Islam membatasi di sini ya. Ketika dia masuk ke sana kok ada laki-laki, ya otomatis kalau dia perawatan rambut kan harus buka kan? Rambut itu kan aurat. Makin tidak boleh, wabillah. Ya, tetap tidak boleh di sana, ya. Karena syariat itu jelas, ya. Seorang wanita mukminah tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada ajnabi, orang yang asing, ya. Begitu pula sebaliknya, ya. Ketika ada laki-laki yang di depannya ada aurat, maka dia hendaklah menundukkan pandangan, ya. Terus bagaimana sikap kita? Ya, kalau memang buka salon, ya, cari salon muslim. Karyawan yang putri atau yang perempuan, ya. Lah nanti kalau saya kehilangan pelanggan, nah ini kita lagi ya kita ragu terhadap ketentuan Allah. Padahal semakin kita takwa, semakin Allah cinta enggak? Semakin enggak. Kalau Allah cinta kita, Allah mendolimi kita enggak? Enggak mungkin, wabillah. Ya, makanya kalau sekali lagi kita yakin terhadap ketentuan Allah, semuanya itu kebaikan bagi kita, maka kita akan bersyukur, ya, akan tetap istiqomah di dalam jalan yang sesuai perintah Allah dan Rasulnya seperti ini. Adapun khawatiran, nanti saya tidak laku, nanti saya tidak ada pelanggan, sekali lagi itu adalah was dari syaitan. Ya, syaitan itu tidak akan ridho kok. Ya, ada orang yang mau iltizam kepada syariat Allah, sungguh-sungguh pada syariat Allah, dia tidak akan ridho. Ya, termasuk jomblo yang mau nikah. Ya, dia akan berusaha untuk menghalanginya. Baik. Alhamdulillah, karena saya juga jomblo, Ustaz. Oh, jomblo juga. Oh, ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang pertama, contoh-contoh dosa besar, dosa sedang. Mungkin ini yang nanya masih belum paham, Ustaz. Contoh-contoh bagaimana kita cara membedakan dosa besar, dosa sedang, dan dosa kecil. Ini siapa tadi yang tanya? Tafadhol untuk diberikan hadiah. Yang tanya tadi, monggo. Nah, tafadhol, Ustaz. Maksudnya contoh-contoh cara kita untuk membedakan. Ya. Oh, oke. Okay. Pertanyaan terakhir insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Jadi dosa itu ada dua, ya, dosa besar dan dosa kecil. Adapun pengertian dosa besar, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, satu perbuatan, ya, yang mengakibatkan had di dunia, had hukuman di dunia, atau perbuatan tadi mengakibatkan terancam tersiksa di neraka, ya. Atau suatu perbuatan yang dia mendapat sebutan laknat dari Allah dan Rasulnya, maka ini dosa besar. Contoh semisal zina ada hadnya di dunia enggak? Ada, ya. Kalau dia muhsan atau orang yang sudah pernah nikah, maka hukumnya rajam. Kalau belum menikah hukumnya cambuk, ya. Berarti ada hadnya. Masuk dosa besar atau kecil? Dosa besar, ya. Terus membunuh, ada hadnya di dunia? Ada, ya. Apa hadnya? Kisos, ya. Berarti termasuk dosa besar atau kecil? Ya. Awan, satu contoh lagi, isbal. Ada hadnya di dunia enggak? Tidak ada, ya. Nah, orang isbal tidak akan dicambuk di dunia, ya. Ada ancamannya di akhirat? Yang keras tidak apa-apa. Ada gitu, ya. Ada. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Makanya Imam Adz-Dzahabi memasukkan, ya, isbal ini termasuk kabair dalam kitab beliau rahimahullah, ya. Adapun dosa kecil, ya, yaitu selain itu, ya, dosa-dosa yang dia dikatakan sebagai dosa, ya, tapi tidak ada hadnya di dunia, ya, atau ancamannya di akhirat,
Ya, wallahu taala alam. Ya. Alas. Ini nyempil tadi Ustaz. Soalnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa manusia bisa mengubah takdir Allah? Sudah dibahas. Yang kedua, apakah silaturahmi bisa perpanjang umur? Sudah dibahas. Nah, ini yang belum dibahas Ustaz. Mungkin ini terakhir ya. Setiap manusia harus sabar. Sampai kapan kita harus sabar Ustaz? Oke, tafadhol. Ya. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Ya. Terus sampai kapan kita harus sabar? Ya. Sabar itu termasuk bentuk ketaatan enggak? Ketaatan. Ya. Maka ketika kita diperintahkan untuk sabar, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk sabar. Sampai kapan? Sampai kita tidak kuat. Ya. Dan insya Allah sekali lagi, kalau kita benar-benar sabar dalam sabar tadi, insya Allah Allah akan kuatkan. Ya. Yang kedua, ayat tadi indah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita ingin bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama ma'iyah Allah, penyertaan Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita bersabar. Dan ikhwafillah, tidak ada ujian pasti dia akan berakhir. Ya, ada ujian yang sampai kekal? Tidak ada. Ya, Allah sudah tentukan kadarnya. Oh, si fulan diuji sekian, ya, waktunya mungkin 1 bulan. Ya. Dan biasanya ikhwafillah, ujian ketika sudah mencapai puncaknya itu tanda berakhir. Ya, makanya disitulah diharapkan kita bisa bersabar. Ya, sehingga kita mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Wallahu taala alam. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nasihat-nasihat atau petua dari Ustaz Eko, jazakumullahu khairan katsiran. Tadi untuk yang bertanya yang dosa-dosa, contoh dosa sudah, dan setiap manusia harus sabar. Siapa yang bertanya? Siapa yang tanya tadi? Setiap manusia harus sabar. Sampai kapan kita untuk sabar? Silakan diambil di depan. Jazakumullahu khairan katsiran untuk jamaah yang telah menyimak kita dan menyimak tausiah-tausiah dari Ustaz Eko Abidullah Ta'ala. Dan kita tutup saja dan kita persiapan untuk sholat isya bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bincang-bincang seputar agama.